Bayangkan kamu berada di tengah lautan luas. Tiba-tiba, kamu terjebak di tengah samudera bersama kapal yang tampak biasa. Tapi ternyata, kapal itu tidak biasa sama sekali. Saat salah satu kru kapal sedang mandi, tiba-tiba muncul makhluk raksasa dari kedalaman laut. Makhluk itu langsung menyerang kapal dengan kekuatannya yang luar biasa. Dalam hitungan detik, semua menjadi kacau. Monster itu mencengkeram manusia dengan cakarnya. Kapal terguling, orang-orang terlempar ke udara. Seorang wanita yang masih mengenakan jubah mandi pun ikut tersapu ke dalam laut. Meski kapal mencoba menyelamatkannya, monster itu tak membiarkannya lolos. Ia ditelan dalam sekejap. Kapal pun lenyap ke dasar laut seakan tak pernah ada. 3 tahun kemudian, sebuah kotak hitam muncul di permukaan laut, di dekat kapal lain. Para pelaut yang menemukan kotak itu tidak sadar bahwa itu menyimpan kenangan kelam. Inilah awal dari bencana besar. Di antara mereka, ada seorang anak muda bernama Jun, yang memperhatikan hal aneh yang terjadi. Mereka ditugaskan untuk menyelidiki wilayah itu demi menemukan permata langka yang konon terkubur di sana. Tapi yang mereka temukan malah makhluk aneh mirip gurita. Saat salah satu dari mereka mencoba mendekat, makhluk itu langsung menyerang. Cakar-cakarnya keluar dari mulutnya, menciptakan kekacauan. Tempat itu berubah menjadi neraka. Salah satu wanita mencoba melarikan diri, tapi monster itu menangkapnya dengan kejam. Makhluk ini bukan hanya membunuh, ia mengubah siapapun yang disentuhnya. Mereka yang tergigit mulai berubah, menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan. Sementara itu, di kota pesisir, hidup seorang pria sederhana bernama Zhang. Ia bekerja di kios makanan kecil. Ia hidup pas-pasan, mencoba membayar utangnya. Sampai ia ditawari pekerjaan besar oleh seseorang bernama Lau, yang mengatakan, kalau kamu ikut, kamu bisa bayar semua utangmu. Lau mengajak Zhang ke kapal riset. Tapi Zhang mulai curiga. Mereka membawa banyak senjata, dan semua terlihat tergesa-gesa. Ketika ditanya, Lau hanya bilang ini bukan operasi biasa. Lagi enak ngobrol, tiba-tiba anak Zhang tersedak dan muntah-muntah. Zhang bergegas membawanya ke rumah sakit bersama keluarga. Zhang dapat musibah yang kedua, yaitu kecelakaan. Sesampainya di lokasi, kapal tiba di tempat yang aneh. Radio tidak berfungsi. Mereka bersenjata lengkap, seperti sedang berperang, bukan meneliti. Di dalam kapal, mereka mulai menemukan darah dan tanda-tanda pertempuran. Ketegangan meningkat. Mereka tak tahu bahwa monster itu masih mengintai. Monster itu muncul lagi, menyerang kru satu persatu. Mereka berusaha bertahan, tapi yang menyeramkan, monster itu bisa menyamar, bahkan mengambil bentuk orang lain. Ketika mereka mulai menyadari ini, semuanya sudah terlambat. Bill, salah satu kru yang selamat dari serangan sebelumnya, masih bersembunyi. Ia menyimpan rahasia besar, monster itu ada di dalam dirinya. Ketika monster menyerang lagi, Bill menjadi kunci utama. Tapi saat mereka mencarinya, ternyata dia telah bermain dengan mereka. Dia tahu di mana monster itu, tapi sengaja menyembunyikannya. Sampai akhirnya, suara keras terdengar dari ruang kontrol. Mereka menemukan Bill, masih hidup. Tapi yang mengejutkan, mereka juga menemukan makhluk lain di sana. Di bagian lain kapal, Zhang dan timnya juga mengalami hal aneh. Suara misterius muncul dari dapur. Ketika mereka bersiap, semuanya tiba-tiba sunyi. Mereka sadar ini bukan kejadian biasa. Mereka mendapat firasat untuk kembali ke pusat kendali. Mereka tahu, ini bukan cuma misi biasa. Ini adalah pertempuran antara hidup dan mati. Apa yang tidak mereka duga terjadi. Sebuah cakar raksasa dengan gigi tajam tiba-tiba muncul dari langit-langit dan menculik salah satu anggota tim dalam sekejap. Ia ditarik ke atas seakan-akan lantai tidak punya dasar. Orang-orang mulai panik dan menembak ke segala arah. Tapi makhluk itu lebih cerdas dari yang mereka kira. Ia bergerak di dalam ventilasi dan mulai menyerang mereka dari belakang. Beruntungnya, Zanji sudah siap dengan senjatanya dan berhasil menakuti makhluk itu untuk sementara, memberi kesempatan pada yang lain untuk melarikan diri. Saat mereka berlari, mereka menemukan bahwa makhluk itu sudah lebih dulu sampai di ujung jalan dan sedang menunggu mereka di sana. Tidak ada pilihan lain selain mundur dan bersembunyi di sudut manapun yang bisa mereka temukan. Tapi makhluk itu tidak berniat membiarkan mereka lolos. Ia mengendus, mencari, dan memeriksa setiap sudut ruangan seperti sedang bermain petak umpet. Karena ketegangan dan ketakutan, salah satu pria terpeleset dan jatuh. Jelas dia bukan pelari yang hebat. Ia mulai berteriak, "Tunggu, tolong aku." Tapi makhluk itu menariknya seperti burger manusia, dan yang lainnya kabur dengan napas tersisa. Dalam momen kritis itu,
Zanji mengayunkan tongkat besi dan memukul makhluk itu, membuatnya mundur. Tim berhasil melarikan diri dengan susah payah dan menutup pintu tepat sebelum cakar itu bisa mengejar mereka. Beberapa yang selamat kembali ke kelompok utama dan mulai menceritakan apa yang terjadi. Tapi Lou tidak bisa mempercayai sepatah kata pun. Bahkan ketika Belle mengonfirmasi keberadaan makhluk itu, Lou masih ragu, mengira mereka hanya bercanda atau membesar-besarkan. Tapi sebelum mereka sempat berbicara lebih lanjut, suara dentuman keras terdengar dari jendela. Semua orang membeku di tempat ketika mereka melihat cakar-cakar lain mengepung mereka dari segala arah. Situasinya semakin jelas, makhluk besar itu berdiri tepat di atas ruangan sebelum siapapun sempat bergerak. Cakar raksasa menembus kaca dan mulai menyerang secara brutal. Suasana menjadi kacau, senjata ditembakkan ke segala arah, tapi peluru tidak berguna. Makhluk itu sangat besar dan cepat, seakan semua yang mereka lakukan tidak ada gunanya. Saat tampaknya semua akan berakhir, Zanji mengambil pistol suar dan menembakkannya ke dalam mulut makhluk itu. Tembakan itu berhasil, memberi mereka waktu untuk kabur. Semua berlari menaiki tangga, tapi dalam keributan, John terjatuh di antara dua lantai logam. Hal yang lebih buruk terjadi, makhluk itu muncul kembali. Tapi anehnya, ia melihat Belle dan tidak menyerangnya. Ternyata, perubahan yang terjadi pada Belle membuat makhluk itu mundur. Zanji memanfaatkan momen itu, mengambil kapak, dan menyerang makhluk itu dengan seluruh amarahnya. Hantaman keras membuat makhluk itu mundur. Orang-orang melanjutkan pelarian dan akhirnya sampai ke area pemuatan barang. Tapi Lou menolak kabur. Ia berkata, "Aku tidak pergi tanpa batu permata itu," sambil menatap Belle dan menyuruhnya membuka brankas, kali ini dengan senjata mengarah padanya. Zanji mencoba menghentikannya, tapi para tentara bayaran mengarahkan senjata padanya dan menahannya. Tidak ada pilihan lain. Belle terpaksa membuka brankas. Tentara bayaran masuk dan mengambil batu permata itu, tapi kegembiraan mereka tidak berlangsung lama. Di belakang mereka, muncul pemandangan mengerikan, manusia berlutut di tanah dengan sesuatu yang aneh menempel di tubuh mereka, seperti bukan manusia lagi. Ternyata, makhluk itu tidak hanya membunuh, tapi juga mengubah manusia menjadi generasi barunya. Dan akibat kejadian antara Belle dan makhluk itu, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Kesadaran itu datang seperti petir, dia ternyata hamil dari makhluk itu. Sebelum siapapun sempat mencerna semuanya, Lou diserang dari belakang. Makhluk itu memukulnya keras dan melemparkannya ke dinding, membuat batu permata itu terjatuh. Para tentara bayaran lari secepat mungkin menuju pintu dan berhasil keluar dengan susah payah. Zanji melihat apa yang terjadi, lalu berlari ke area pemuatan bersama yang lainnya. Tapi jelas, makhluk itu belum berniat membiarkan mereka lolos. Mereka terpaksa bersembunyi di dalam kontainer dan mulai menyusun rencana. Zanji terluka. Belle memanfaatkan waktu untuk merobek pakaiannya dan membalut luka Zanji. Tapi Zanji berkata dengan tegas, "Aku punya anak perempuan. Aku tidak berniat menambah nama di daftar yatim piatu." Di tengah itu, radio menyala, Lou berbicara dari kejauhan dan berjanji akan datang menolong mereka, tapi meminta satu hal terakhir, ambil batu permata itu. Tentara bayaran keluar dari persembunyian dan menembak makhluk itu untuk mengalihkan perhatian. Zanji memanfaatkan momen itu untuk berlari dan mengambil batu permata dari tanah. Tapi sayangnya, itu berujung mahal, makhluk itu menyerang dan menculik salah satu anggota tim. Tanpa pikir panjang, Zanji mengambil tabung gas dan melemparkannya ke makhluk itu. Lou mengarahkan senjatanya dan menembak, tabung itu meledak dengan kekuatan besar. Ledakan itu memberi mereka waktu untuk lari ke ruangan lain dan menutup pintu. Saat mereka mencoba memahami apa yang terjadi, masalah baru muncul, pintu lainnya terkunci dari dalam. Mereka terjebak. Ketegangan semakin terasa saat suara pukulan, getaran, dan cakar mulai mengguncang pintu. Makhluk itu masih mengejar dan tak menunjukkan ampun. Saat semuanya tampak buntu, Zanji menemukan jalan keluar melalui ventilasi. Ia berteriak, "Lari! Aku akan tahan dia!" Ia menahan pintu agar makhluk itu tak masuk. Para penyintas merayap ke dalam saluran ventilasi yang sempit dan menyeramkan, tapi tidak ada pilihan lain. Belle menyadari bahwa Zanji berhasil masuk bersama mereka di detik terakhir. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Cakar-cakar kembali menyerbu, dan makhluk itu kembali mengancam. Tentara bayaran panik dan berlarian seperti anak kecil. Belle membawa adiknya lari ke arah berlawanan, tapi langit-langit runtuh dan memisahkan mereka dari Zanji. Zanji terpaksa melanjutkan dengan arah lain dan bergabung dengan tim lain, tapi hatinya tak tenang. Ia tak mau meninggalkan Belle dan adiknya.
Tentara bayaran sampai di kapal mereka, dan Lou berteriak, "Kita harus segera pergi." Tapi Zanji menolak kabur dan memutuskan kembali untuk menyelamatkan yang masih hidup. Namun, di saat itu terjadi pengkhianatan, tentara bayaran memukul kepala Lou dan mengambil batu permata. Mereka berniat menghabisinya dan kembali membawa harta. Tapi Lou tidak menyerah. Ia kembali menyerang mereka, merebut batu itu, dan kabur. Sayangnya, tentara bayaran terus memburunya. Ia ditusuk, tapi berhasil melawan dan mencekik salah satu dari mereka sampai mati. Setelah pertarungan itu, Lou jatuh ke tanah, berdarah dan tak bisa bergerak. Ia meninggal di tempat itu, dikelilingi oleh para pengkhianat. Sementara itu, Bele dan adiknya keluar dari saluran ventilasi. Tapi Bele tampak lemah. Tubuhnya mulai berubah, jelas bahwa transformasi masih berlangsung. Dia menggunakan kaki di dapur dan berdekatan dengan kakaknya seperti zombie. Tapi pembakarannya tidak terlalu menakutkan. Dia hanya menyiapkan dirinya untuk melindungi dia. Yang tidak mengetahui kedua-duanya bahwa hantu berdekatan dengan cepat. Tapi sebelum dia sampai, Zhang Biar muncul di saat yang sesuai. Dan dia berdekatan di belakangnya akhirnya dengan harapan. Tapi sebelum dia berjalan, dia memiliki kandungan hitam yang keluar dengan kapal. Zhang mengerjakannya dan kelihatan bahwa hantu ini adalah hasil pengalaman ilmiah yang hilang dari perusahaan penyelidikan. Ilmuwan telah menghilangkan pengawasan dan penyelidikan. Zhang berdekatan di laut, tetapi manusia tidak menunggu. Zhang berdekatan di belakangnya dan mengembalikannya ke arah penyelamat yang berhubungan dengan penyelamat. Zhang melihat ini dan merasa bahwa bahaya masih belum berakhir. Jadi dia mulai mengembalikan manusia dan mengembalikannya ke arahnya. Dan dia mengambil senjata dan mengembalikannya ke otak manusia langsung. Manusia mengembalikannya dengan kekuatannya, tetapi yang tidak mengetahui bahwa Zhang telah mengembalikannya ke arah akhir. Dia mengembalikannya di bawah air dan dengan dia dinamitnya lebih dekat dan lebih dekat. Sehingga dia mengembalikannya ke bawah otak manusia dan mengembalikannya dengan manusia di saat pertempuran yang tidak bisa diingatkan. Penembusan mengembalikan seluruh laut dan manusia mengembalikannya ke 10 tempat. Dan akhirnya manusia dapat mengembalikannya. Tetapi harapan tidak banyak. Zhang melihat kakaknya Bilo dan melihat bahwa kelihatannya mulai berubah dan sedikit-sedikit berubah terhadap sesuatu yang aneh, sesuatu yang bukan manusia. Jika kamu suka film ini, jangan lupa untuk berikan like dan berlangganan di kanal dan menunggu lebih banyak penelitian film yang menarik dan menarik. Dan beri pendapatmu di bawah, apa yang paling menarik yang telah kamu lihat di film ini?